Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman yang akan kami dengar melalui renungan Manarema pagi ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar kebenaran firman, supaya baik pemberita firman atau yang menyampaikan firman dan yang mendengar firman sama-sama beroleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema waspada di puncak. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 2. Kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Kalau kita memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, maka kita melihat bagaimana Tuhan membuat Daud itu berhasil meraih kemenangan demi kemenangan. Posisi Daud saat di pasal 9 ini sedang jaya-jayanya. Sampai pasal 11, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya keluar untuk berperang, maka Daud sudah merasa cukup hanya dengan menyuruh Yoab dan seluruh orang Israel untuk berperang, dan memang mereka bisa kembali menang dalam peperangan dengan gemilang. Tapi di waktu yang di luar kebiasaan, karena biasanya pada pergantian tahun raja-raja itu maju berperang. Ya, inilah yang terjadi, sebuah peristiwa yang menghancurkan dalam hidup Daud, bahkan dalam sejarah Israel. Ya, kita tahu bagaimana selanjutnya. Daud yang tidak ikut berperang, lalu berjalan-jalan di atas sotoh, kemudian melihat Batseba, dan Daud juga bertanya-tanya tentang Batseba, dan akhirnya terjadilah skandal persinahan yang berujung pada konspirasi atau rekayasa licik Daud untuk membunuh Uria, prajuritnya yang setia. Dan ini adalah sebuah pengabdian yang dinodai. Uria begitu setia, begitu loyal kepada Daud, tapi sayang Daud tidak menghargai. Sejak Daud jatuh dalam dosa di pasal 11 ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Daud menjadi sangat berubah. Banyak masalah yang kemudian bermunculan, bahkan beberapa masalah yang kemudian mempengaruhi sejarah bangsa Israel sendiri. Bukankah ini hal yang sangat kontras dengan pasal-pasal sebelum pasal 11, di mana kemenangan dan kejayaanlah yang diperoleh oleh Daud. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus selalu ingat pada nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Bapak Ibu Saudara perhatikan, tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Bukan penderitaan yang membuat Daud jatuh dalam dosa. Bukan pula waktu Daud diburu oleh Saul hendak dibunuh, atau keluarganya yang ditawan oleh orang Amalek dalam 1 Samuel 30. Tapi justru ketika Daud sedang berada dalam keadaan yang sangat baik, saat Daud jaya, Daud mulai kendor hubungannya dengan Tuhan. Saat Daud berada di puncak, Daud mulai gagal menjaga hatinya. Hidup Daud berubah drastis setelah keinginan atau hawa nafsunya dibuai dan menjadi dosa.
konsekuensi dosa memang tidak pernah main-main. Makanya jangan main-main juga dengan dosa, ya. Sebab itu ingat kembali nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Roma dalam Roma 12 ayat yang ke-11, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau rohnya menyala, dagingnya mati. Tapi kalau dagingnya yang menyala, rohnya mati. Kerajinan kita untuk bersekutu dengan Tuhan tidak boleh kendor, karena kesibukan, rasa puas dengan keberadaan kita atau hal-hal yang sudah kita capai. Tapi mari kita tetap hidup dalam kewaspadaan, sebab iblis tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita. Barangkali baik untuk kita semua tahu, iblis itu sabar loh, ya. Baca Lukas 4 ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dari satu ayat ini kita bisa melihat, yang pertama, iblis itu sabar, ya. Sekalipun belum berhasil menjatuhkan Tuhan Yesus, tapi Alkitab tidak mencatat iblis mengaku kalah, iblis mengaku menyerah. Tapi Alkitab mencatat iblis masih menunggu waktu yang baik untuk kembali melancarkan serangannya. Yang kedua, tadi saya sudah berkata iblis itu tidak menyerah meskipun belum berhasil menjatuhkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, iblis itu tidak kenal lelah. Iblis tahu waktunya. Wahyu 12 ayat 12 bagian terakhir dikatakan, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis bekerja keras. Bagaimana dengan saudara dan saya? Iblis tahu waktunya singkat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dan yang terakhir, yang keempat, iblis itu punya kerjasama yang baik. Kalau kita dalam sebuah komunitas tidak bisa bekerja sama, kan kalah sama iblis, ya. Matius 12 43 sampai 45 mencatat, ketika iblis keluar dalam diri seseorang, keluar satu orang, dia bawa 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Jadi iblis ini bukan hanya punya kerjasama yang baik, tapi juga punya pengaruh yang besar. Ya, iblis keluar 1, masuk lagi bawa 7, jadi 8. Ya, kalau dalam satu keluarga hanya kita, hanya saya sendiri yang sudah percaya Tuhan, dapatkah kita menebar pengaruh sehingga seisi keluarga kita semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar Roh Kudus penolong itu memampukan kita, menolong kita tidak kalah sama iblis. Tidak sekedar nyanyi iblis diinjak dalam nama Yesus, tapi tidak ada apa-apanya, ya. Dan Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan, sehingga kita tidak jatuh dalam kondisi susah ataupun senang. Tuhan menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bersyukur kembali untuk kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Tidak satu di antara kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, yang kebal dengan dosa. Kami rawan untuk jatuh. Itu sebabnya kami mau terus membangun hubungan yang makin akrab dengan Tuhan, sampai kami melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Sehingga dalam situasi susah ataupun senang, dalam zona nyaman, tidak membuat kami jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, sempurnakan pemberitaan firman Allah, dan hamba berdoa terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Berkati kami semua, apa yang hendak kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan
menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.